Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat, taririk salam senantiasa kita aturkan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat beliau. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita hari ini hari Jumat yang pertama di bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal 4 bulan Sya'ban, yang berarti tidak sampai sebulan lagi insyaallah masuk di bulan Ramadan. Sebelum saya menyampaikan materi lanjutan, sedikit mengingatkan berkaitan dengan bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, karena mereka mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa, sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban hampir full selama 1 bulan. Padahal itu bulan Sya'ban, puasa sunnah. Nah, Nabi SAW ditanya, kenapa engkau melakukan hal demikian di bulan Sya'ban? Kata Nabi SAW, dzaka syahrun, itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan itu ada di antara Rajab dan Ramadan. Dan di bulan itu, kata Nabi, turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Amalan-amalan para hamba itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku senang jika amalanku diangkat kepada Allah dalam kondisi aku sedang berpuasa. Ini salah satu dari sekian banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan dan keagungan bulan Sya'ban. Nah, ini saya sengaja mengingatkan agar kita tidak terlewatkan keutamaan bulan Sya'ban ini. Bagaimana kita mengisi bulan Sya'ban? Tentu dengan mengamalkan amalan-amalan yang ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun amalan yang ada dalilnya yang sahih. Jadi meskipun bulan Sya'ban memiliki keutamaan yang sangat besar, kemudian memiliki keistimewaan dan keberkahan yang lebih banyak dibandingkan bulan lain, tapi kita tentu jangan sampai mengamalkan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau amalan yang sekadar ritual dilakukan rame-rame tapi ternyata dalilnya tidak sahih. Kenapa? Ya jangan sampai kita melakukan amalan ternyata niatnya baik, realitanya, kenyataannya amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, beliau bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun."
Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dan tidak ada contohnya dari kami, dari Rasul, maka raddun, amalan itu tertolak di sisi Allah. Barangkali kita juga sering mendengar penjelasan bahwa bulan Rajab itu digambarkan sebagai bulan untuk bercocok tanam. Untuk bercocok tanam dalam arti tanaman amalan-amalan kebaikan. Bulan Sya'ban, bulan untuk menyirami tanaman tersebut agar subur. Menyirami bagaimana? Menyiraminya dengan ketaatan-ketaatan. Dan bulan Ramadan adalah bulan berpanen pahala. Maka kita juga sering mendengar ungkapan permohonan dan doa, wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kita dengan bulan Ramadan. Tentunya kita minta kepada Allah, jangan hanya sekedar kita sampai di bulan Ramadan dengan biasa saja, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan agar predikat takwa Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya masih akan melanjutkan berkaitan dengan perkara-perkara yang akan dilalui oleh setiap manusia setelah kehidupan dunia. Terakhir yang kita sampaikan, ya, beberapa dalil dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW tentang perkara-perkara setelah kehidupan dunia. Adanya alam barzah. Di alam barzah ada fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat, pertanyaan munkar dan nakir. Kemudian orang-orang mukmin akan mendapatkan nikmat kubur dan itu akan dirasakan kenikmatan tersebut, sedangkan orang-orang kafir dan munafik akan mendapatkan siksa kubur dan mereka pun akan merasakan sakitnya dari siksa tersebut. Kemudian setelah selesai mengalami kehidupan di alam barzah, kemudian datanglah yang namanya hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Dan hari kebangkitan ini adalah suatu hari yang pasti akan terjadi. Kemudian setelah dibangkitkannya seluruh manusia, mereka akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih Bukhari Muslim, dikatakan oleh Nabi bahwa manusia dikumpulkan di padang mahsyar di tempat yang sangat luas, bumi yang warnanya putih, dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan dalam kondisi tidak berpakaian alias telanjang. Dan terakhir kemarin kita sampaikan, yang pertama kali, manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah mengalami atau setelah berada di padang mahsyar, apa saja peristiwa yang terjadi saat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya manusia dan kewajiban kamilah menghisab amalan manusia. Maka Nabi SAW memperbanyak doa permohonan kepada Allah agar hisabnya dipermudah oleh Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tidak dihisab amalnya. Semuanya akan dihitung, akan dihisab oleh Allah. Bahkan amal sekecil apapun yang mungkin manusia di saat di dunia tidak melihatnya, semuanya akan masuk dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghisab, mengaudit amalan orang beriman itu khusus antara Allah dengan hamba tersebut.